Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 ingin memberikan pemaparan materi mengenai bagaimana lintas transformasi budaya media yang dapat menghancurkan budaya suatu masyarakat tertentu. Pertama, perkenalkan dulu, nama saya Fahrel Ardafirian Putra. Nama saya Iyas Falasura Gemilang. Nama saya Atar Alifeno Ibrahim. Rifdan Nugrah Ramadan. Latar belakang. Pada saat zaman teknologi informasi yang sedang berkembang pesat seperti sekarang ini perkembangan media sangatlah pesat. Penyebaran informasi, budaya, teknologi sangat cepat tersebar ke berbagai negara. Ini merupakan sebuah globalisasi yang menyangkut seluruh warga dunia. Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubung dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, teknologi, maupun lingkungan. Globalisasi pada hakikatnya ternyata telah membawa nuansa budaya dan nilai yang mempengaruhi selera dan gaya hidup masyarakat. Melalui media yang kian terbuka dan terjangkau, masyarakat menerima berbagai informasi tentang peradaban baru yang datang dari seluruh penjuru dunia. Padahal, kita menyadari belum semua warga negara mampu menilai sampai di mana kita sebagai bangsa berada. Misalnya, banjir informasi dan budaya baru yang dibawa media baik media cetak maupun media elektronik. Tak jarang teramat asing dari sikap hidup dan norma yang berlaku di Indonesia. Lalu akan dilanjut pada topik pembahasan. Pada topik pembahasan kali ini, masalahnya berada pada lintas transformasi budaya media yang dapat menghancurkan budaya suatu masyarakat tertentu. Kami, kelompok 2, mengambil contoh yaitu negara Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas yang mencakup dari Sabang sampai Merauke. Indonesia merupakan negara yang dikenal dunia dengan macam ragam budayanya. Dan memang budaya di Indonesia telah banyak dikagumi masyarakat mancanegara, seperti tari-tarian yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat perkembangan teknologi informasi sekarang, perkembangan media pun berkembang secara pesat. Penyebaran budaya dari mancanegara masuk dengan bebas ke dalam Indonesia melalui media-media, baik media sosial, media cetak, ataupun media pertelevisian. Beragam budaya yang masuk itu meliputi budaya yang positif maupun negatif, dari segi budaya berpakaian, pergaulan, dan lainnya. Jujur saja, menurut kami, masuknya budaya-budaya tersebut ke Indonesia memang sedikit merusak budaya yang berada di negara kita, terutama kaum generasi muda. Banyak dari sebagian yang merupakan budaya Indonesia, malah lebih mengenal budaya asing seperti K-pop dan lainnya. Mengenal budaya asing memang tidak dilarang, namun menurut saya, jangan sampai budaya negara kita tercinta dilupakan begitu saja, karena budaya juga merupakan jati diri bangsa. Globalisasi sebagai sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai budaya tertentu keseluruhan dunia sehingga menjadi budaya dunia atau world culture telah terlihat semenjak lama. Cikal bakal dari persebaran budaya dunia ini dapat ditelusuri dari perjalanan para penjelajah Eropa Barat ke berbagai tempat di dunia ini. Namun perkembangan globalisasi kebudayaan secara intensif terjadi pada awal abad ke-20 dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Kontak melalui media menggantikan kontak fisik sebagai sarana utama komunikasi antar bangsa. Perubahan tersebut menjadikan komunikasi antar bangsa lebih mudah dilakukan. Hal inilah yang menyebabkan semakin cepatnya perkembangan globalisasi kebudayaan. Kebudayaan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya atau material kultur adalah kemampuan manusia menghasilkan atau berwujud benda yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Rasa adalah sebuah unsur ekspresi jiwa manusia yang mewujudkan nilai-nilai dan norma-norma sosial, termasuk di dalam agama, ideologi, kebatinan, dan kesenian. Cipta adalah kemampuan mental dan berpikir yang menghasilkan ilmu pengetahuan. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke memiliki keberagaman suku dan budaya tradisi sebagai ciri khas daerah masing-masing. Tidak hanya itu, Indonesia juga mempunyai keragaman bahasa daerah, adat istiadat, serta agama. Dari situlah Indonesia disebut Nusantara, negara yang mempunyai beragam budaya sebagai ciri khas dari daerah masing-masing, namun tetap menjadi bagian dari Indonesia. Namun saat ini dengan masuknya budaya asing ke Indonesia sebagai akibat derasnya arus globalisasi, sedikit banyak mengancam
eksistensi kebudayaan daerah di Indonesia. Pengaruh tersebut berjalan sangat cepat dan berdampak sangat luas pada sistem budaya masyarakat. Adapun dampak yang ditimbulkan dengan adanya globalisasi budaya ini dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari globalisasi budaya tersebut diantaranya adalah perubahan tata nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kemudahan kepada masyarakat dan beraktivitas, dan mendorong untuk berpikir lebih maju dan tingkat kehidupan yang lebih baik. Adapun dampak negatif dari globalisasi budaya diantaranya adalah berkembangnya sifat individualis karena masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju, membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain. Meningkatnya sifat materialistis karena masyarakat memandang segalanya dari segi materi. Meningkatnya sifat konsumerisme, yaitu proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan atau tidak sepantasnya secara berkelanjutan, dan hedonisme, yaitu pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin, menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Begitu cepatnya pengaruh budaya asing tersebut menyebabkan terjadinya goncangan budaya atau culture shock, yaitu suatu keadaan di mana masyarakat tidak mampu menahan berbagai pengaruh budaya yang datang dari luar sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Adapun faktor-faktor yang mengancam eksistensi budaya daerah dikarenakan masuknya budaya asing, di antaranya kurangnya kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk menjaga budaya daerah sekarang ini minim. Masyarakat lebih memilih budaya asing yang lebih praktis dan sesuai dengan perkembangan zaman. B. Kurangnya pembelajaran budaya. Pembelajaran tentang budaya harus ditanamkan sejak dini. Namun sekarang ini banyak yang sudah tidak menganggap penting mempelajari budaya daerah. Padahal melalui pembelajaran budaya, kita dapat mengetahui pentingnya budaya daerah dalam membangun budaya bangsa serta bagaimana cara mengadaptasi budaya lokal di tengah perkembangan zaman. Jika kita melihat beberapa faktor tersebut yang disertai banyaknya serangan berupa masuknya budaya asing, sangat dikhawatirkan dan menjadi ancaman tersendiri bagi eksistensi kebudayaan Indonesia. Apalagi ketika Indonesia tidak berhasil menjaga eksistensi budaya yang nyaris punah, hingga akhirnya kebudayaan tersebut dicuri, dipatenkan, ataupun dieksploitasi dalam rangka komersial. Bahkan diklaim kepemilikannya oleh oknum-oknum atau korporasi dari negara asing. Namun pada kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan upaya-upaya pelestarian budaya tradisi di era globalisasi saat ini memang menemukan banyak kendala. Faktor-faktor penghambat dalam upaya pelestarian budaya daerah. Yang A, faktor internal, yaitu sikap nasionalisme individu untuk lebih mencintai budaya asli Indonesia yang masih rendah. Terkadang pola hidup individualisme menjadi faktor penyebab minimnya kesadaran untuk memiliki sesuatu secara bersama-sama. Yang B, faktor eksternal, yaitu kurangnya sosialisasi dan mediasi, baik itu dari pihak yang bertanggung jawab menangani masalah tersebut maupun sebagai sarana public relations yang menjembatani informasi kepada masyarakat. Selain itu, peran masyarakat juga cukup penting untuk mengajarkan pada generasi muda agar memiliki keahlian untuk melestarikan budaya yang dimilikinya. Namun, realisasi di lapangan hal tersebut tidak terlaksana, sehingga generasi muda tidak peduli dengan eksistensi budayanya sendiri. Sebagai contoh, generasi muda mungkin tidak mengetahui lagu-lagu dan tarian dari daerah mereka sendiri, tetapi mereka bisa dengan mudahnya menarikan tarian modern atau balet dan menyanyikan lagu-lagu anak sekarang. Oleh karenanya, tantangan era globalisasi yang bisa mengancam eksistensi budaya dan kepribadian bangsa Indonesia seperti sekarang ini harus ditangkal melalui implementasi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia. Contoh pengaruh negatif dari budaya asing akibat globalisasi adalah terjadinya sikap mementingkan diri sendiri, sehingga kegiatan gotong royong dan kebersamaan dalam masyarakat mulai ditinggalkan. Kedua, terjadinya sikap materialisme, yaitu sikap mementingkan dan mengukur segala sesuatu berdasarkan materi. Karena hubungan sosial dijalin berdasarkan kesamaan, kekayaan, kedudukan sosial, atau jabatan. Akibat sikap materialisme ini, kesenjangan sosial antar golongan kaya dan miskin semakin lebar. Ada sikap sekularisme yang lebih mementingkan kehidupan duniawi dan mengabaikan nilai-nilai agama. Keempat, timbulnya sikap bergaya hidup mewah dan boros karena status seseorang di dalam masyarakat diukur berdasarkan kekayaannya.
Kelima, tersebarnya nilai-nilai budaya yang melanggar nilai-nilai kesopanan dan budaya bangsa melalui media massa seperti tayang-tayangan film yang mengandung unsur pornografi yang disiarkan televisi asing yang dapat ditangkap melalui berbagai saluran atau situs-situs pornografi di internet. Yang keenam, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa yang dibawa para wisatawan asing, misalnya perilaku seks bebas atau free sex. Solusi untuk menyelamatkan budaya Indonesia dari dampak budaya luar. 1. Harus selalu bisa menghargai dan harus berusaha mencintai budaya kita sendiri selaku bangsa Indonesia. 2. Mengajarkan budaya negara kita ke negara lain dengan bangga. 3. Menyaring budaya-budaya luar yang sekiranya dapat merusak budaya negeri kita sendiri. 4. Saling toleransi terhadap masing-masing budaya daerah dan saling menghormati. Jadi kesimpulan dalam presentasi ini ialah selama kita sebagai warga negara Indonesia yang masih bisa menyaring baik maupun buruk dari budaya luar, kita pasti bisa selalu mempertahankan budaya asli negeri kita. Bukan hanya menyaring dampaknya saja, tetapi kita harus bisa juga melestarikan budaya-budaya kita dan memperkenalkan budaya kita ke negara luar agar budaya kita pun semakin dipandang dan diapresiasi. Terima kasih. Jadi dalam diskusi ini, dalam kita membuat pemaparan ini, latar belakang apa yang membuat kita mendiskusikan materi ini atau memaparkannya? Terutama kepada kaum muda, anak muda sekarang, kayak lebih mengikuti atau lebih mencintai budaya luar daripada budaya dalam negeri sendiri. Itu sih latar belakangnya, makanya kita bikin presentasi materi ini. Mungkin ada yang lain ingin nambahkan juga? Ya benar sih, latar belakangnya ya karena saya ingin menambahkan ya karena perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih ya, membuat media sosial, media seperti televisian, media cetak itu semakin luas tersebar ke berbagai macam dunia. Jadi sehingga penyebaran budaya dari masing-masing negara ke negara lain itu sangat cepat tersebar. Mengapa kita mengambil objeknya berada di negara Indonesia dalam studi kasus kita ya? Karena negara kita memiliki jumlah budaya, ragam budaya, ragam suku yang sangat banyak, tak terhitung jumlahnya kan, dari tari-tarian hingga makanan mungkin, berpakaian. Ya itu saja sih mungkin dari saya. Saya sedikit menambahkan, ya benar, pemuda remaja-remaja zaman sekarang termasuk saya ya terlalu membangga-banggakan budaya luar. Contoh kecilnya kayak pakaian atau dance atau film, sehingga buatan-buatan Indonesia tuh dianggap remeh atau kecil karena saking overproudnya sama luar negeri dengan produksi yang bagus atau gimana-gimana, pakaiannya bagus, dance-nya bagus. Akhirnya sekalinya Indonesia membuat seperti boy band atau membuat film, akhirnya malah diejek oleh negara sendiri dan membanggakan produksi-produksi luar lain. Itu saja sih. Kalau misalkan suka sama budaya lain, setidaknya jangan menghina budaya sendiri. Itu aja menurut saya. Terima kasih. Ya. Oke, terus kalau misalnya untuk hubungan atau pengaruh dan kaitan studi kasus dalam masalah sosial sih, sebenarnya kan studi kasusnya ini kan tentang masyarakat Indonesia terhadap berkembangnya globalisasi dan budaya luar yang masuk ke Indonesia dengan cepat. Itu tuh sebenarnya mempengaruhi pada masalah sosial juga sih, kayak misalnya tingkat toleransinya pun bisa menjadi rendah gitu. Dari yang tadi diomongin Falah kan, orang-orang lebih membanggakan budaya-budaya luar. Contoh kayak misalnya K-popers gitu. Itu contoh kecilnya aja. Mereka kan saking mengagungkan idola-idolanya, kadang sampai lupa untuk bertoleransi dengan budaya-budayanya sendiri. Sampai lupa. Kadang kalau misalnya ditanya budaya Indonesia itu bisa ngapain sih, kadang masih ada aja yang nggak bisa ngejawab budaya Indonesia sendiri itu apa. Tapi giliran untuk kayak budaya luar, Hollywood
ataupun K-popers kah atau Cina, mereka masih bisa menjawab ya. Itu sih untuk saya. Ada yang lain menambahkan? Dalam studi kasus pada kehidupan kenyataan memang benar ya. Contohnya saja saudara saya itu yang masih berumur kurang lebih itu 7 tahunan, belum TK lah ya. Itu apa namanya? Artis apa sih itu namanya? Dance Korea apa BTS ya? Ya, bisa Semacam kayak macam. itulah. Banyak. Mereka tuh apa ya? Kalau dibilang hatam lah ya. Kenal semuanya, jogetannya hafal. Namun jika ditanya misalkan budaya Indonesia itu mereka tahu nggak tari saman apa? Tahu nggak misalkan lagu Manuk Dadal itu lagu apa? Mereka nggak tahu. Lebih hatam, lebih menguasai, memahami budaya dari luarnya. Sehingga kalau ini terus terjadi menurut saya, emang sekarang belum terlihat, tapi kalau ini terulang ke generasi X, Y, Z dan seterusnya, itu akan budaya kita akan hilang entah kemana, Ya, semakin lama semakin hilang terkikis ya dengan sama sendiri. budaya luar. Karena generasi muda ya melupakan, diturunkan melupakan. Walaupun sekarang zamannya teknologi informasi juga yang semua data misalkan tersimpan tetap saja ya. Kalau generasinya tidak ingin melestarikan, menurut saya semuanya akan terkikis setelah waktu ya. Itu saja sih menurut saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dalam materi seperti ini. Mungkin gue ada yang mau nanya gue. Oh iya, boleh. Apa sih yang membuat kalau zaman sekarang ini mereka lebih memilih untuk mengetahui budaya asing lah ketimbang mereka harus mengetahui atau mendalami budaya sendiri gitu loh. Apa karena udah kayak, mohon maaf kayak ketinggalan zaman atau gimana gitu? Saya boleh menjawab. Yuk, silakan. Ini menurut pendapat pribadi saya saja ya. Menurut saya tuh bukan ketinggalan zaman ya. Menurut saya budaya Indonesia itu sebenarnya indah ya. Dari Indah banget. unik-unik lah masalahnya. Bukan ketinggalan zaman. Namun mungkin di pandangan anak muda sekarang itu sebenarnya sesuai pandangan ya. Memang keren ya. Dari tarian, lagu memang saya akui memang apa ya, keren. Namun kan yang mengenal budaya asing tuh memang tidak salah. Memang gak apa-apa sebenarnya kita mengenal budaya asing. Namun jangan sampai dari kita mengenal budaya asing itu, budaya kita yang unik itu dilupakan. Dari pertanyaan bos kan tadi, mengapa kita lebih suka yang itu? Menurut saya itu mungkin keren ya, dari lagunya, mungkin jogetannya berbeda dari yang budaya-budaya yang di Indonesia. Justru karena berbeda itu budaya kita kan lebih unik ya, unik, tidak ada yang seperti budaya di Indonesia. Maka generasi lebih kayak, wah apaan tuh di negara kita kok nggak ada gitu menurut saya. Jadi lebih tertarik. Sama di luar negeri juga banyak kan boleh tertarik dengan budaya Indonesia karena di negara sendiri itu budaya seperti kita yang unik tidak ada, makanya mereka tertarik. Yang mengenal budaya sama negara tidak masalah sebenarnya. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih. Ya, masih sedikit menambahkan juga. Sebenarnya kalau tentang mengapa kita sebagai kaum anak muda lebih melirik budaya luar dan jarang melirik budaya sendiri, itu sebenarnya ada faktor internal maupun faktor eksternal ya. Faktor eksternalnya tadi kayak yang dibilang Farel, mungkin emang budaya yang dari luar itu yang mungkin keren, terus yang nari-nari atau musik itu keren. Tapi untuk faktor internalnya juga kita sebagai bangsa Indonesia pun juga kurang mensosialisasikan atau memperkenalkan budaya tradisional kita kepada anak-anak muda sekarang. Kurang ditunjukkan juga oleh dari pemerintah untuk memperkenalkan budaya-budaya tersebut. Misalnya nih kayak SD, kita cuma disuruh ngafalin materi seni budaya, budaya tradisional apa yang dari daerah sini. Nah, cuman untuk menghafalkan aja, cuman untuk kayak prakteknya biar dari kaum muda itu pun mencintai budaya kita sendiri dari kecil, itu pun juga nggak bisa kan kalau nggak ada prakteknya.
teori doang kurang gitu untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap budaya sendiri. Itu sih kalau menurut saya kekurangannya. Mungkin ada yang ingin Oke, terima menambahkan kasih. atau oke, sama-sama. Jadi kita sebagai generasi muda, langkah-langkah apa saja sih atau kegiatan apa saja untuk menunjukkan lagi budaya-budaya kita kepada masyarakat luas? Cukup sih. Pertanyaan bagus itu ya. Yang bisa kita lakukan untuk apa tadi? Untuk biar mengembangkan budaya kita sendirinya lagi ya. Iya, di masyarakat luas. Sebenarnya sih kalau untuk zaman sekarang tadi kan juga dibahas tuh perkembangan globalisasi juga terhadap budaya-budaya kita. Ya kita pakai perkembangan globalisasi tersebut untuk memperkenalkan juga budaya kita. Misal dari YouTube itu pun udah media bebas, media terbuka untuk memperkenalkan kita. Misal dengan keadaan pandemi pun kita bisa membuat karnaval secara online tentang untuk memperkenalkan tarian. Kita juga bisa membuat video koreografer tarian budaya, kita rekam, terus di-publish di YouTube. Itu pun juga udah termasuk upaya untuk memperkenalkan budaya kita lagi, maupun untuk orang luar negeri maupun dalam negerinya juga. Jadi kita bisa mengingat atau bisa melestarikan juga. Karena tapi kan mungkin memang ini keadaannya pandemi ya, jadinya agak sedikit terbatas. Jadi untuk sekarang kita bisa memanfaatkan teknologi dari globalisasi tersebut melalui online atau YouTube atau streaming atau lain-lain sih. Itu kalau menurut saya. Saya ingin menambahkan untuk menjawab pertanyaan Dimas. Boleh. Jika Dimas sebenarnya pengenalan itu baru-baru ini sedang dimulai. Jika Anda sering perhatikan setiap acara 17 Agustus di Istana Presiden atau pejabat-pejabat yang lain selalu memakai pakaian adat, bukan? Iya benar. Sebenarnya itu sebagai bentuk cara untuk memperkenalkan itu tadi, melestarikan budaya kita. Melestarikan budaya kita agar tetap terjaga. Terus sebagian bentuk cara saja. Masih banyak cara lain yang dan juga caranya itu melalui pendidikan ya, kalau menurut saya tuh. Pendidikan budaya di setiap daerah itu, setiap daerah dulu udah, kalau misalkan mempelajari budaya kita kan, daerah kita banyak ya, agak ribet ya. Misalkan dalam lingkup Jawa Barat ada budaya Jawa Barat, misalkan di pelajaran seni budaya tuh belajar tentang nyanyian dari daerah sana, misalkan dadali atau tari-tarian. Misalkan dalam lingkup pendidikan Jawa Tengah, Jawa Timur, maka walaupun itu dalam lingkup daerah, itu budaya tidak akan terkikis ya. Itu saja sih menurut saya. Saya ingin menambahi ya sedikit. Mungkin dari saya, kalau misalkan dari kita sendiri nih, buat biar kita nggak melupakan budaya kita sendiri, setidaknya kalau ada acara-acara kayak seni-senian Indonesia, seni tari, seni apa, kita setidaknya mengikut sertakan lah, entah itu membeli tiketnya atau dengan menonton acaranya dan ikut mengkampanyekan, men-share kegiatan-kegiatan itu ke sosial media kalian. Misalkan atau ada Hari Kartini, kita mengucapkan di sosial media selamat Hari Kartini untuk Sumpah Pemuda. Jangan yang kayak selamat ulang tahun Jim Yung siapa itu jangan ya. Maksudnya kayak aneh aja, dia kenal lu aja kagak gitu istilahnya. Lebih baiknya kita mengkampanyekan yang hal-hal yang budaya Indonesia sendiri gitu, biar orang lain pun yang kayak itu kayak ikut ingat lagi gitu. Dan jangan lupa juga selalu mampir ke pameran-pameran atau museum-museum kesenian. Iya. Terus yang paling penting juga nih, menambahkan lagi, kan tadi upaya-upaya kita udah lakuin tuh secara teknis. Kita kasih tahu tentang pemanfaatan globalisasi, terus apa yang kita harus lakuin. Cuman semuanya itu bisa dilakuin balik lagi kepada mindset masing-masing individu orang Indonesia itu. Kita harus merubah mindset kita agar kita bisa mencintai bangsa maupun budaya kita sendiri, biar bisa budaya kita pun juga bisa lebih maju. Jangan apa-apa kita harus melihatnya
yang budaya luar gitu sih menurut saya itu. Ya, jadi tujuan kita nih ya mempresentasikan materi tersebut dan mendistribusikan hal ini ya mengenai media dapat merusak suatu tatanan budaya masyarakat ya. Jadi manfaat yang ingin kita capai dalam kita memaparkan materi PPT dan mendiskusikan ini adalah bahwa media itu sebenarnya tidak dapat merusak budaya. Media itu hanya menyalurkan. Untuk menjaga itu sebenarnya dari dalam kita sendiri, menjaga budaya agar tetap turun ke generasi selanjutnya. Media itu hanya perantara. Kita kan tidak dilarang sebenarnya mengenal budaya lain, dan negara Indonesia juga dikenal ke mancanegara karena kan media tersebut juga. Ya itu aja sih tujuan yang hendak dicapai kita memaparkan ini agar generasi muda tuh lebih sadar dalam melestarikan budaya kita ini. Itu aja. Siapa ada yang ingin menambahkan? Ya udah cukup benar. Cukup sih kalau udah untuk dari saya sih. Dapat jawab. Itu aja sih ya. Oke, terima kasih. Kesimpulannya sih tadi itu aja ya. Paling pesan yang saya ingin sampaikan buat anak-anak muda atau generasi sekarang ya, coba ngerubah mindset aja. Gak selamanya budaya luar itu bakal selalu bagus, enggak kok. Tergantung cara kita memandang budaya kita tersendiri. Ya soalnya buktinya untuk artis sekarang pun seperti penyanyi pun sudah mulai banyak yang menggunakan budaya-budaya tradisional di mix dengan budaya asing atau budaya modern. Itu pun juga banyak kok karya yang bagus. Jadi coba merubah mindset dari generasi muda sendiri biar kita bisa memajukan budaya Indonesia. Itu sih pesan saya untuk ke depannya. Oke, terima kasih. Sepertinya itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada kalian semua dan Bapak dosen yang telah menonton, menyimak video kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.